Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahrudin Al-Anugrah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu video kita sebelumnya mengenai registrasi atau pendaftaran sekolah di website Presensia. Oke. Kemudian untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai aplikasi Presensia ini secara keseluruhan. Oke, untuk aplikasi Presensia ini adalah aplikasi sistem informasi sekolah yang berbasis website. Nah, di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada absensi siswa, kemudian ada absensi guru, kemudian ada sistem approval untuk pengajuan izin ataupun sakit, kemudian ada sistem pencatatan kedisiplinan siswa, kemudian yang paling menjadi nilai plus dari aplikasi ini adalah sistem notifikasi. Di aplikasi ini untuk sistem notifikasinya itu menggunakan push notification. Sebenarnya aplikasi ini masih bisa diintegrasikan dengan WhatsApp, namun saya lebih menekankan untuk penggunaan notifikasi berbasis Android, yaitu menggunakan sistem push notification, di mana notifikasi ini lebih aman dibandingkan dengan WhatsApp yang bukan official, karena ini menggunakan sistem notifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi Android Presensia. Nantinya guru maupun orang tua itu menginstal aplikasi Android yang nanti saya akan tunjukkan di mana atau cara downloadnya. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan secara global terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika siswa absen, ketika siswa melakukan pelanggaran, notifikasi akan langsung dikirimkan melalui push notification ke aplikasi orang tua. Jadi nantinya orang tua itu install aplikasi, setelah install aplikasi nanti login. Loginnya menggunakan apa? Loginnya menggunakan NIS dari anaknya. Kemudian untuk passwordnya itu nanti menggunakan kombinasi tanggal lahir dan ada kode uniknya. Nanti akan saya berikan terpisah di luar video ini ketika Bapak Ibu melakukan registrasi atau pendaftaran di aplikasinya. Nanti akan saya berikan petunjuk teknisnya bagaimana orang tua ataupun guru login ke aplikasi Presensia ini. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit review apa aja fitur yang ada di aplikasi Presensia ini, khususnya untuk bagian admin. Mungkin untuk video mengenai aplikasi Presensia ini akan saya buat video terpisah. Oke, di sini kita berada di halaman portal admin. Apa sih fungsi dari portal admin ini? Portal admin ini adalah portal untuk memonitoring report harian. Untuk yang bisa akses ini adalah role admin dan juga kepala sekolah. Untuk role guru itu tidak bisa mengakses halaman ini. Jadi halaman ini khusus untuk admin dan kepala sekolah untuk memonitoring kehadiran siswa dan juga guru. Nah, ini contoh dashboardnya. Di sini ada persentase kehadiran untuk keseluruhan siswa dan juga guru. Nah, di sini total siswa dan guru itu ada 83 siswa, tapi yang baru absen adalah 29. Oke.
Sini juga keterangan untuk persentase siswa itu 31%. Kemudian untuk guru 75%, baru 6 guru yang hadir dan sisanya belum melakukan absensi. Di sini juga ada approval. Approval itu apa sih? Approval itu adalah pengajuan yang diajukan oleh orang tua kepada wali kelas. Jadi nantinya ketika siswa itu sakit ataupun izin dan tidak bisa hadir ke sekolah, orang tua bisa melakukan submit approval dari aplikasi Presensia yang nanti akan detailnya akan saya jelaskan di video terpisah mengenai aplikasi Presensia. Nah, di sini ya hanya untuk memonitoring berapa sih siswa approval atau persetujuan yang belum di-approve oleh wali kelas ataupun kepala sekolah. Nah, jadi sistemnya approval itu nantinya orang tua submit approval untuk izin ataupun sakit, dan wali kelas nantinya harus melakukan approve ataupun reject. Jadi wali kelas bisa menerima atau menolak pengajuan izin ataupun sakit dari orang tua. Nah, di sini untuk memonitoring ada berapa sih yang masih pending. Nah, di sini ada 2 request yang pending untuk pengajuan izin dan sakit. Nah, di sini ada beberapa informasi. Di sini ada seperti di sini lebih detailnya di sini. Jadi absensi yang sudah masuk 29, yang masih belum absen itu 54 siswa dan guru. Kemudian di sini nanti ada indikator kalau suatu kelas sedang melakukan proses pembelajaran, nanti akan muncul di sini. Kemudian ini persentase atau progres dari tiap kelas. Di sini misalkan kelas 10 PPLG 1 itu baru 40% yang hadir atau absen, absen. Jadi nanti misalkan di sini ada yang izin, maka warnanya biru di sini, kemudian sakit misalkan warna kuning, terus alfa warna merah nanti di sini. Karena ini baru saya coba yang hadirnya aja, jadi di sini warna hijau semua. Di sini ada persentasenya. Kelas 10 TKJT 1 40%, 11 AKL 1 13%. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk detail absensi per kelasnya. Kemudian di sini juga ada informasi detail mengenai berapa siswa yang hadir, berapa siswa yang sakit, berapa siswa yang izin, dan berapa siswa yang absen. Nantinya di sini sesuai dengan kondisi statistik kelas siswa tersebut. Jadi di sini kan yang hadir 23 siswa dari 75 orang atau 31% persentasenya sekarang. Nah, yang sakitnya karena saat ini belum ada datanya, jadi di sini masih 000. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada guru. Di sini guru yang sudah hadir 6 dari 8 guru atau 75%. Hadirnya 6, yang belum absennya 2 atau 25%. Kemudian di sini ada tren 7 hari. Di sini tren 7 hari untuk untuk guru, dan juga tren 7 hari untuk di sini untuk siswa, di sini untuk guru. Nah, di sini kan ada sebelumnya belum ada data absen, jadi baru hari ini saya tes tadi. Di sini ada 31% untuk kehadiran siswa dan 75% untuk kehadiran guru. Nah, di sini ada approval yang tadi di atas. Di sini detailnya dari sini kan cuman ada 2 request. Nah, kita bisa lihat di sini siapa sih yang ngajuin approval. Nah, di sini ada Akila Takia, terus kemudian Ryan Kendri Pakih. Nah, di sini kemudian di sini ada riwayat absensi riwayat absensi akhir. Di sini nanti akan detail
namanya, terus kelasnya. Kalau guru pakai jabatan, di sini dia statusnya on time ataupun terlambat. Nah, ini karena tadi saya setting jam 11 untuk jam masuknya. Jadi di sini jam 10.59 itu masih on time. Ketika dia sudah masuk jam 11, dia termasuk terlambat. Kemudian di sini nanti detail untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Di sini nanti kelas 10 PPLG 1 misalkan hari ini dia jadwal ada berapa total kelasnya, terus yang sudah selesai KBM-nya berapa gitu. Nanti progresnya berapa di sini. Karena ini data jadwalnya masih kosong, jadi di sini masih 00. Kemudian ini di sini nanti jadwal pelajaran, di sini summary-nya. Oke, mungkin dashboard-nya itu untuk monitoring harian. Kemudian di sini ada report. Di sini ada report siswa, report guru, kehadiran, disiplin, monthly report, periodic report. Nah, kurang lebih di report ini adalah data detail dari dashboard ini. Dari dashboard ini untuk monitoring hariannya. Kemudian untuk report di sini untuk tarik data. Misalkan anggapnya kita lihat menu student ini, report student. Nah, di sini ada report untuk siswa. Nah, jadi di sini seperti tadi lah, untuk ini monthly-nya, cuman di sini hitungannya bulan, dalam 1 bulan nih 93%. Kemudian ada beberapa informasi summary di atasnya, kemudian detailnya ada di bawah. Ini report untuk siswanya. Nah, di sini ada sistem poin, di mana poin 0 itu kategorinya excellent. Di sini ada 68 siswa yang excellent, yang nilai pelanggarannya 0. Jadi semakin tinggi nilai pelanggarannya, itu berarti dia semakin tidak disiplin. Jadi kalau 0 dia bagus, kalau makin tinggi berarti dia makin tidak disiplin, makin sering melanggar peraturan. Nah, di sini untuk rank-ranknya bisa dilihat di sini dan nama kategori pelanggarannya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini siswa, misalkan Abdul Malik, di sini kategorinya compliant. Itu yaitu dia memiliki skor kedisiplinan 1 sampai 20 ranknya. Jadi dia di sini akan berubah warnanya juga untuk badge-nya. Kemudian di sini juga nanti yang ini kan masih 0, berarti excellent. Oke. Untuk detailnya, misalkan kita bisa mau lihat detail, kita bisa lihat ini setiap satu halaman itu menampilkan 4 siswa, 4 kartu siswa. Nah, di sini juga di sini ada top compliance issue. Jadi isu atau pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh siswa. Di sini mengganggu proses pembelajaran ada 3 kali, atau ada 3 siswa yang melakukan pelanggaran ini. Nah, kita bisa melihat detailnya di sini, view detail. Nah, di view detail ini kita bisa melihat report dari siswa tersebut, mau kehadiran ataupun disiplin, dalam bentuk kalender seperti ini ya. Di sini karena belum ada datanya, nah ini contoh ada data salah satu nih. Di sini hadir, nanti di sini tanggal. Jadi Abdul Malik ini dia pada tanggal 10 itu dia hadir, masuknya 21/11. Ini data contoh ya. Kemudian absen pulangnya dia kosong. Nanti di sini juga bisa input tanggal merah. Jadi nanti tanggal merahnya tidak dihitung ya. Jadi di sini kita bisa tampilkan tanggal merah ini apa, tahun baru Islam misalkan.
Nanti ada di admin panel untuk mengatur kehadiran ini. Nah, di sini libur rutinnya itu Sabtu dan Minggu. Nah, di sini Sabtu dan Minggu akan berwarna merah. Nah, kita ambil contoh siswa yang lain. Nah, ini beberapa contoh yang udah saya coba kemarin. Di sini kalau untuk hadir dia akan ada jam masuk dan jam pulang harusnya seperti ini. Jam masuk dan jam pulang. Kemudian jika sakit dia akan berwarna kuning, jika izin akan berwarna biru. Nanti untuk alfa warna merah harusnya. Tapi warna merah tanpa garis ini ya. Nanti ada. Oke, di sini juga ada keterangan dia tanggal 16 itu apa sih? Dia tanggal 16 itu libur. Oke, kita juga bisa pindahkan siswa di sini. Tinggal pilih aja nanti. Misalkan di sini nih, ini Azkia Naira, tinggal diklik, nanti dia datanya berubah. Nah, seperti ini. Oke, nanti detailnya bisa dieksplor. Kemudian untuk guru sebenarnya masih sama dengan siswa. Di sini ada beberapa summary, kemudian di sini kita bisa melihat detail juga sama kayak tadi. Nah, sini juga sama, tapi untuk guru nah di sini nanti ada jam mengajar nih, total jam mengajar. Jadi berapa jam dia mengajar selama 1 bulan di bulan Juli misalkan. Ini karena belum ada datanya, maka di sini 0. Reportnya mungkin hampir mirip dengan siswa tadi, jadi mungkin di sini nanti bisa diekspor lebih banyak lagi atau dipelajari lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kehadiran. Nah, kehadiran ini di sini report untuk data detail dari kehadiran siswa. Untuk ini lebih ke detailnya. Di sini juga kita bisa lihat fotonya. Nah, di sini juga kita bisa filter beberapa, misalkan filter kelas ataupun rank tanggal. Kemudian ini untuk siswa, dan untuk guru kita bisa lihat di sini. Nah, sini juga sama, nanti ada jam masuk, jam pulang, dan fotonya di sini, dan statusnya nih, hadir ataupun apa. Nah, di session ini adalah absensi. Kalau yang tadi itu sebelumnya, yang daily ini adalah absen masuk dan absen pulang. Nah, absen session ini adalah absen di kelas. Jadi nanti siswa atau siswa dan guru ketika di kelas mereka melakukan absensi kembali. Jadi bisa menerapkan sistem absensi kelas. Jadi setiap guru yang mau mengajar dia akan mengabsen siswanya menggunakan aplikasi juga. Namun nanti absennya itu menggunakan HP guru masing-masing. Jadi nanti menggunakan aplikasi Presensia yang berbasis Android. Nah, di sini nanti sistemnya setiap kelas itu memiliki barcode kelas. Jadi nanti di portal admin admin panel nanti si admin bisa ngeprint barcode
kelas. Jadi satu kelas itu punya barcode masing-masing. Ketika guru akan mengajar, guru harus scan QR code kelas tersebut agar waktu mengajarnya itu tercatat di aplikasi. Nah, itu yang akan merecord nanti guru itu ngajar berapa jam di kelas tersebut. Kayak ini misalkan hari Kamis tanggal 21 Mei, Pak Rudi itu ngajar di 10 TKJT 1 untuk mata pelajaran PKN itu dari jam 1 sampai jam 1.47. Total durasinya itu 41 menit. Nah, ketika selesai mengajar, guru menyekan QR code kelas tersebut kembali untuk mengakhiri sesi tersebut. Atau nanti sesi akan otomatis berhenti jika guru tidak melakukan scan pada saat selesai mengajar. Itu nanti sistem akan nge-close sendiri sesuai dengan jadwal. Anggaplah di sini misalkan Pak Rudi harusnya ngajar dari jam 1 sampai jam 2. Tapi misalkan ini Pak Rudi scan jam 1, mulai kelasnya itu jam 1.06. Nah, karena Pak Rudi mengakhiri kelas sebelum jam 2, dia akan tercatat di sini 13.47. Berarti Pak Rudi mengakhiri kelas di 13.47. Tapi anggaplah misalkan Pak Rudi tidak menyekan lagi kelas di akhir sesi. Pada saat jam 12 dan ada masa toleransi 15 menit dari jam 14, itu sistem akan nutup kelas tersebut di jam 14.00. Jadi gini, Pak Rudi misalkan anggaplah keluar jam 13.50, tapi tidak melakukan scan akhir atau scan mengakhiri sesi atau kelas atau mengajar. Nah, ketika jam 14.15 sampai 14.15 Pak Rudi tidak melakukan scan, sistem akan menutup kelas itu secara otomatis di jam 14.00. Jadi nanti jam akhirnya atau akhir sesinya di sini itu akan otomatis 14.00. Seperti itu. Dan statusnya akan komplit. Jadi akan ditutup sesinya secara otomatis oleh sistem. Nah, terus kemudian ini kan untuk guru. Nah, untuk guru kan nanti di sini dicatat jamnya, dia jam ngajar berapa menit. Kalau untuk siswa, jadi setelah guru scan QR code tadi, guru harus melakukan scan kartu siswa masing-masing atau siswa yang hadir. Nanti di sininya akan tercatat bahwa siswa itu mengikuti kelas Bapak Ibu. Jadi misalkan Raisa misalkan hari Kamis 21 di kelas 11 DKV 1 di mata pelajaran Bahasa Indonesia, dia absen jam 1.05. Ini juga nanti absennya dari HP guru yang mengajar. Kalau misalkan guru tidak melakukan scan siswa, maka nanti siswa tersebut dianggapnya tidak mengikuti kelas. Kayak gitu. Tapi ini sebagai opsi aja. Kalau misalkan sekolahnya mau menerapkan absensi kelas, oke, bisa. Kalau misalkan tidak pun, ya tidak jadi masalah. Karena beberapa sekolah ada yang mau menerapkan sistem absen di kelas, ada juga yang nggak mau gitu. Jadi itu mungkin keputusannya ada di masing-masing kebijakan sekolah. Oke, next. Ini disiplin. Disiplin itu sistem poin. Nah,
Nanti di aplikasi Presensia, guru tuh bisa mereport siswa kalau misalkan menemukan siswa itu melakukan pelanggaran. Nanti untuk masternya itu nanti bisa diinput oleh admin sekolah. Jadi nanti misalkan kategori ringan, kategori berat pelanggarannya itu, terus kategori rendah itu apa saja, kategori ringan tuh apa aja, sedang tuh apa aja. Nanti guru bisa mensubmit dari aplikasi Presensia, nanti detailnya saya jelaskan di aplikasi. Jadi di sini hanya reportnya aja nih. Misalkan Habibi Azmi kelas 12 MPLB 1, dia merokok nih di sekolah. Nah, nanti guru bisa mereport nih. Detailnya bisa dilihat. Nah, di sini nanti bisa dilihat nih Azmi jenis aktivitas merokok di sekolah, nanti ada fotonya. Jadi fotonya bisa dilihat nih. Misalkan siapa sih yang melaporkan? Nih Jarudin Al Anugrah. Ini nanti nama guru yang melaporkan nih. Terus ini catatan. Di sini nanti guru bisa memberikan catatan di pelaporannya, dia apa aja detailnya gitu. Dan nanti ketika guru itu submit siswa yang melanggar, itu akan masuk ke notifnya, akan masuk ke wali kelasnya dan juga orang tuanya. Jadi otomatis tuh kedua orang tersebut nanti akan dikirim notifnya bahwa siswa anggaplah siswa di kelas Anda, misalkan wali kelasnya melakukan pelanggaran ini. Terus nanti orang tua juga menerima bahwa anaknya tuh melakukan pelanggaran di sekolah, pelanggarannya tuh apa gitu, bisa dilihat detailnya. Jadi guru orang tua juga nanti bisa ngeliat nih detailnya, bukti ininya nanti di HP orang tua juga muncul nih bukti apa pelanggarannya. Oke. Terus next kita monthly report. Nah, di monthly report ini nanti bisa ditarik ke Excel atau PDF ataupun JPEG. Kita bisa contoh misalkan kelas ini. Nah, sini nanti kita ambil Juni. Nah, reportnya seperti ini. Jadi di sini dalam satu kelas nih nama siswanya. Kemudian di sini tanggal-tanggalnya nih di bulan Juni. Nah, di sini untuk hadir itu H, untuk izin tuh I, untuk S itu sakit, untuk A tuh alpa. Nah, di sini kan Akila nih tanggal, kalau ini kan kosong nih datanya karena belum ada absensi. Nah, di tanggal 9 bulan Juni, hari Selasa dia hadir sampai hari Jumat. Kemudian hari Senin dia sakit, hari Kamis dia izin, hari Jumat sakit. Nah, ini nanti sesuai absensi realnya ya. Nah, untuk libur di sini nanti akan muncul seperti ini untuk hari liburnya. Dan untuk tanggal merah juga nanti seperti ini. Misalkan tanggal merah tuh tahun baru Islam. Nah, di sini nanti akan muncul nih tahun baru Islam. Kalau ini libur rutin nih hari Sabtu Minggu kayak gitu. Nah, ini juga nanti bisa diekspor ke Excel, ke JPEG, ke PDF, misalkan ke JPEG nih. Nah, kita akan bisa lihat seperti ini nanti hasil reportnya. Kemudian ke Excel, ke PDF juga bisa, ke Excel juga bisa. Nah, PDF seperti ini. Kemudian kita coba ke Excel ya. Nah, Excel juga. Oke. Kemudian untuk periodik itu jadi kita bisa menentukan rentang tanggal berdasarkan rentang tanggal nih dari tanggal 1 sampai anggaplah misalkan dari bulan Mei sampai 18 Juli nih. Kita mau lihat nih di kelas 12 MPLB 1. Ini siswa
hadirnya berapa, misalkan ini Renzi Palosa hadir 19, on time-nya 1, terlambatnya 3. Nah ini karena dia 0. Nah, kalau misalkan ada yang sakit izin ataupun alfa nanti ada di sini. Ini untuk rekap lah periodik. Jadi kita bebas nih menentukan tanggalnya. Kalau tadi kan yang sebelumnya tuh bulanan, dalam 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Kalau di sini kita bisa rentang tanggal nih. Jadi di sini juga ada daftar liburnya. Di tanggal yang dipilih itu liburnya ada apa aja sih hari liburnya. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa nanti diekspor ke Excel, ke JPEG, ke PDF, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa menu di manajemen tuh ada billing, ada school profile, ada untuk cetak kartu. Di sini ada device, ada aplikasi pengguna, ada security. Nah, untuk admin nanti ada security juga, bisa mengaktifkan fitur keamanan 2 langkah di sini. Mungkin di sini akan singkat aja. Di sini pokoknya menu billing ini nanti akan saya bahas di video terpisah. Gimana cara pembayaran, intinya di sini adalah paket berlangganan dari sekolah tersebut. Di sini masih menggunakan free trial. Di sini kita bisa upgrade paketnya di sini. Nanti untuk detailnya akan saya buat terpisah videonya. Kemudian school profile ini informasi sekolahnya. Nah, di sini kan tadi di sini informasi sekolah, dan di sini mapnya, di sini radius absennya radiusnya yang diperbolehkan 150 meter dari titik sekolah. Oke, kemudian di sini ada cetak kartu. Mungkin nanti saya akan bahas lebih detail mengenai pembuatan kartu ini. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit aja. Ya, di sini admin bisa mencetak kartu untuk absensi siswanya. Di sini sekolah juga bisa mengupload desainnya masing-masing ke sini. Kemudian nanti bisa disesuaikan. Mereka bisa nambahin elemen-elemen di sini. Misalkan foto, terus logo. Mereka bisa nama-nama tulisan-tulisan ini nanti bisa dimodifikasi oleh masing-masing sekolah. Nanti bisa di-download semua sekali klik langsung ngedownload semua masal, bisa satu persatu bisa. Nah, kurang lebih seperti itu singkatnya untuk fitur cetak kartu ini. Oke, kita kembali. Kemudian ada device ini nantinya sekolah bisa mengintegrasikan device IoT menggunakan ESP32 untuk proses absensinya. Jadi bisa aja anggaplah tidak ada laptop atau tidak ada tablet. Untuk absensi, sekolah juga bisa membeli perangkat IoT-nya untuk diintegrasikan ke aplikasi ini. Jadi nanti dari IoT yang mungkin Bapak Ibu bisa sering lihat di marketplace yang menggunakan kartu di tab itu, nah itu bisa diintegrasikan juga di sini. Kemudian, nah ini untuk download aplikasi Presensia. Jadi nanti orang tua, guru itu nanti bisa mendownload aplikasinya. Nanti karena ini di aplikasi demo, jadi di sini belum ada, tapi di di aplikasi realnya sudah ada. Nanti bisa di-download atau dicek di website presensia.id. Sudah bisa download. Cuma nanti guru juga bisa nge-share nih linknya
Misalkan di share ke orang tua untuk download aplikasi Presensia dan juga guru. Kemudian sini untuk di sini untuk mengaktifkan keamanan 2 faktor untuk admin. Jadi nanti admin bisa mengaktifkan ini untuk keamanan akunnya. Jadi bisa mengaktifkannya. Kemudian setiap login nanti butuh OTP yang akan dikirimkan ke emailnya. Kayak gitu. Kemudian ini communication announcement. Salah satu fitur unggulan juga di sini. Jadi sekolah itu bisa mengirimkan pengumuman melalui aplikasi melalui web ke aplikasi orang tua dan juga guru. Nanti untuk detailnya ini saya akan jelaskan, ini hanya sebagai highlight aja. Sini intinya sekolah misalkan mau mengirimkan pengumuman bahwa di minggu depan misalkan ada UAS, misalkan terus kemudian minggu depan ada lomba misalkan, terus ataupun informasi-informasi lain yang ingin dibagikan. Di sini kita juga bisa memilih nih. Kita bisa memilih berdasarkan role. Misalkan kita mau ke guru aja. Untuk guru aja misalkan, atau untuk siswa aja. Itu bisa, ataupun kelas. Misalkan kelas kita mau ngirimnya ke kelas tertentu, misalkan kelas 10 PPLG 1 aja, itu bisa. Ataupun ke user spesifik, ke hanya salah satu user atau beberapa, kita bisa centang misalkan di sini. Kayak gini. Nah, bisa juga ke semua. Kalau semua, pokoknya semua pengguna aplikasi di sekolah itu akan menerima pengumuman itu. Jadi nggak perlu pilih satu-satu, jadi bisa langsung ngeklik yang semua pengguna, maka semua pengguna akan menerima notifnya. Nah, di sini detailnya bisa di sini sih. Nah, misalkan untuk info itu pengumuman umum, jadwal atau kegiatan rutin, terus kemudian untuk yang sukses tuh bisa berita baik atau pencapaian prestasi atau kelulusan. Peringatan tuh bisa peringatan penting, batas waktu atau administrasi. Kemudian yang darurat adalah hal yang mendesak, libur mendadak atau ada insiden, misalkan itu bisa di sini. Kemudian ini bisa ditulis judulnya, judul pengumumannya. Terus kemudian ini kita bisa masukin gambar juga. Misalkan kita buat banner ataupun apa. Kemudian di sini ini push notifikasi singkat yang nantinya muncul di notif orang tua. Jadi ketika notifnya muncul kan biasanya ada di bagian atas tuh, di bagian notifikasi di atas. Ini pesan ini yang akan muncul di notif itu. Nah, untuk detailnya itu bisa diisi juga. Yang untuk detailnya nanti bisa dilihat di aplikasi Presensianya ketika notif itu dibuka. Nah, di sini juga bisa masukin link. Anggaplah misalkan mengirimkan link untuk pendaftaran atau jadwal atau yang lainnya tuh, form misalkan, itu bisa dimasukkan di sini linknya. Jadi nanti ketika orang tua dapat notifnya atau siswa dapat atau guru dapat notifnya, kemudian membuka di aplikasi Presensia, nanti ada link untuk ngisi form gitu. Jadi otomatis. Nah, sini mungkin ini untuk announcement job atau pengumuman terjadwal itu. Jadi kita bisa jadwalin misalkan notif itu dikirim setiap hari di jam 7 pagi misalkan, atau notif itu dikirim di setiap hari Sabtu jam 10 misalkan, atau di hari-hari tertentu misalkan kirimnya di hari Senin, Kamis sama Sabtu, bisa disetting sesuai keinginan kita. Jadi kita cuma tinggal buat nanti sistem yang ngirim di waktu yang sudah kita tentukan.
Tapi untuk fitur yang pengumuman terjadwal ini hanya bisa diakses di paket yang Pro. Kalau yang starter itu hanya bisa yang ngirim sekali-sekali aja. Kalau yang Pro dia bisa buat penjadwalan pengiriman pengumuman. Mungkin untuk WhatsApp ini juga nanti bisa diintegrasikan. Jadi tapi saran saya, karena WhatsApp itu ada beberapa isu kayak gampang diblokir dan gampang spam gitu. Jadi kurang begitu oke ketika siswanya sudah banyak. Itu sebenarnya cukup dengan menggunakan push notification ini. Kalau push notification tuh lebih aman, mau ngirim ribuan dalam sehari pun itu insya Allah aman gitu. Mungkin untuk WA ini saya nggak bahas terlalu banyak, tapi intinya aplikasi ini masih bisa diintegrasikan dengan WhatsApp gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan mengenai portal admin ini. Nanti akan saya buat video terpisah untuk detail-detail setiap bagiannya. Misalkan nanti gimana sih cara bikin jadwal pengumuman terjadwal, itu akan saya buat video terpisah. Untuk ini saya ingin membahas yang secara keseluruhan aja. Mungkin walaupun tadi sebenarnya di dashboard dan di report saya bahas lumayan detail ya. Mungkin itu nanti tidak akan dibuat video terpisah lagi, tapi mungkin ada beberapa video yang akan saya buat terpisah khusus untuk satu fitur gitu. Oke, mungkin nanti next kita akan buat lagi video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.